Di siang bolong, terdengar 3 kali tembakan dari dalam kantor polisi. Konferensi pers yang akan segera dimulai langsung dihentikan, dan semua orang yang hadir dilarang meninggalkan tempat. Ketika orang-orang masuk, mereka melihat seorang polisi tergeletak di genangan darah. 3 polisi yang pertama kali menemukan mayat menjadi tersangka utama. Menurut cerita masing-masing, mereka semua memiliki konflik dan dendam yang berbeda dengan korban. Kebenaran membuat orang terenyuh. Setelah kasus pembunuhan, saudara kembar korban muncul. Dulu ia sering mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Istrinya tak tahan, menceraikannya, lalu membawa putri mereka yang baru berusia 3 bulan ke Mumbai. Sejak itu, keluarga mereka tak pernah bertemu lagi. Kini, ia telah menjadi wakil kepala kepolisian, sudah berhenti minum alkohol, kepribadiannya pun jauh lebih tenang, menjalankan tugas dengan baik, dan memiliki reputasi yang baik. Sekarang ia mencoba menghubungi mantan istrinya, berharap bisa bertemu kembali dengan putrinya. Baru setengah berbicara, bawahannya datang melapor. Ada masalah besar, adik Anda meninggal. Lalu telepon pun terputus. Kepala polisi Mod segera kembali ke kantor polisi dan melihat adiknya, serta pistolnya tergeletak di genangan darah. Topi polisi, cangkir teh, dan remote control milik adiknya ada di kiri. Sedangkan di kanan terdapat topi polisi dan sarung pistol milik rekannya. Kepala polisi tiba di lokasi kejadian dan mulai memimpin penyelidikan. 3 polisi pertama yang tiba di tempat pembunuhan ternyata pernah memiliki konflik dengan korban dalam pekerjaan, sehingga satu persatu mereka diminta menjelaskan kisah mereka. Tersangka nomor 1 menjelaskan bahwa saat kejadian, ia bersembunyi di dapur belakang untuk minum diam-diam, lalu mendengar 3 tembakan dari luar. Ia menyembunyikan minumannya dan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pada saat yang sama, 2 orang lainnya juga masuk. Permasalahan antara tersangka nomor 1 dan korban adalah saat mereka menangani kasus yang sama, korban, yaitu Wade, pernah pergi mengganggu seorang wanita yang tinggal sendiri di tengah malam. Padahal wanita itu adalah kerabat dari tersangka nomor 1. Keesokan harinya, ia menegur Wade namun dipukul hingga giginya copot. Setelah itu, ia melaporkan kejadian tersebut kepada wakil kepala polisi Mode. Namun Mode menyarankan agar ia bersabar dan tidak memperbesar masalah karena akan pensiun. Hal ini menunjukkan Mode sering melindungi adiknya di kantor polisi, meski kedua bersaudara itu sempat bertengkar karena masalah ini. Tersangka nomor 2 mengaku saat kejadian ia sedang di toilet dan sepertinya Wade memang sering melakukan perbuatan tercela sehingga reputasinya di kantor polisi tidak terlalu baik. Suatu hari rekan kerja wanita membawa putrinya ke kantor polisi dan Wade membawa gadis itu keluar sendiri untuk membelikannya camilan. Saat kembali, tersangka nomor 2 berbicara dengan rekan wanitanya, mengatakan Wade tidak pernah berniat baik pada perempuan tanpa memandang usia, dan Wade mendengarnya. Untuk membalas dendam karena rekannya membicarakan dirinya, kemudian Wade sengaja menjemput putri rekannya pulang sekolah. Setelah tahu itu, rekannya sangat marah, lalu pergi ke restoran dan berkelahi dengan Wade, sehingga semua orang mengetahuinya, dan sejak itu mereka bermusuhan. Mereka menanyai tersangka ketiga. Anehnya, ia juga mengaku di toilet bertentangan dengan keterangan tersangka nomor 2, dan pistol yang membunuh korban adalah miliknya dan ada sidik jarinya. Ia buru-buru ke toilet, melepas pistol dan menaruhnya di meja, tak menyangka pistol itu dimanfaatkan pelaku. Konflik antara nomor 3 dan korban bermula di sebuah penginapan. Saat itu nomor 3 sedang mengobrol dengan 2 temannya. Wade sedang berjudi di dalam penginapan, kalah dan tidak mau membayar, lalu ingin menggadaikan motornya. Tiba-tiba di lorong 3 anak muda bertengkar, seperti sepasang kekasih. Mencurigai seorang pria diam-diam mengambil foto. Kebetulan 2 polisi datang campur tangan, pria itu langsung menyangkal mengambil foto diam-diam, bahkan melaporkan mereka karena minum alkohol di bawah umur. Lalu memaki anak laki-laki itu dan menuduh dia punya niat buruk terhadap gadis 17 tahun itu. Dalam pertengkaran, seseorang menendang orang lain hingga terlempar. Melihat pacarnya diperlakukan tidak adil, si gadis mengambil botol minuman dan memukul balik, tapi tanpa sengaja melukai si pelaku foto diam-diam. Wade yang marah mendorong gadis itu kembali ke kamar. Nomor 3 dan temannya membawa orang yang terluka ke rumah sakit. Di tengah jalan, dia teringat bahwa Wade punya reputasi buruk, khawatir dia akan menyakiti pasangan muda itu, jadi dia kembali ke penginapan. Dia mendengar anak laki-laki itu diusir. Wade dan gadis itu di kamar, merasa ada yang tidak beres. Dia segera berlari ke atas dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Wade keluar dengan pakaian yang berantakan. Nomor 3 melongok ke dalam, jelas terlihat bahwa gadis itu telah dipermalukan. Setelah itu, dia melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Namun, selama proses penyelidikan polisi, staf penginapan dan pasangan muda itu sama sekali menyangkal telah mengalami kerugian. Seorang inspektur polisi mengatakan, kedua anak itu bukan berasal dari daerah sini. Mungkin mereka tidak ingin memperbesar masalah, takut akan merusak nama baik keluarga. Kekhawatiran seperti ini memang umum terjadi. Pihak penginapan sepertinya juga tidak ingin tempat usahanya terseret dalam skandal. Maud tidak berkata apa-apa. Kemungkinan saat itu dia juga melindungi adiknya. Namun, nomor 3 berselisih dengan Wade karena laporan, dan mereka bahkan sempat bertengkar di kantor polisi. Di ruang tahanan terdekat dengan lokasi kejadian, ada tahanan yang juga dipanggil untuk dimintai keterangan. Tahanan itu mengatakan dia sedang tidur, jadi tidak melihat apa-apa. Hari mulai gelap, namun polisi masih belum menemukan petunjuk apapun.
Kapten datang dan memarahi kepala polisi, mengatakan bahwa jika kasus ini tidak terpecahkan malam ini, dia akan bermalam di kantor. Dua pejabat perempuan di toko ini benar-benar luar biasa. Masing-masing punya keunikan tersendiri. Ahli forensik memberitahu wakil kepala polisi Mode bahwa Wade tewas akibat 3 tembakan jarak dekat di dada. Peluru pertama mengenai peluit polisi di dadanya dan menembus keluar dari punggung. Peluru kedua mengenai tulang rusuk dan tertinggal di dalam tubuh. Sedangkan peluru ketiga baru mengenai jantung yang menyebabkan kematiannya dengan cepat. 3 luka itu letaknya sangat berdekatan. Siapa lagi yang pernah berselisih dengan Wade? Polisi menyelidiki satu persatu. Bahkan mantan suami Mary yang mengalami gangguan jiwa ikut diperiksa, tapi dia selalu tertib di rumah sakit. Nomor 2 akhirnya mengungkapkan alasan mereka di toilet. Ternyata nomor 2 berselingkuh dengan seorang rekan kerja wanita yang sudah menikah. Mode mengonfirmasi ini kepada rekan kerja wanita tersebut, lalu ia menemukan sesuatu yang mencurigakan dari video yang direkam jurnalis. Saat kejadian, narapidana itu tidak di ruang tahanan. Dia berbohong. Wade masuk dan menamparnya 2 kali hingga ia mengaku. Ternyata tersangka nomor 3 tak sengaja menjatuhkan kunci saat buru-buru ke toilet, sehingga narapidana itu bisa membuka pintu. Saat keluar, dia bahkan melihat Wade, lalu menyelinap ke ruang utama. Ketika hendak menghancurkan barang bukti miliknya, tiba-tiba terdengar 3 kali tembakan dari luar. Narapidana itu kembali ke ruang tahanan dalam keadaan linglung dan kacau. Mode berpikir sejenak, merasa dia tidak cukup berani membunuh polisi. Dalam video lain, kita melihat 2 anak bermain kriket di dasar lereng dipisahkan tembok dan seekor anjing yang tampak sangat familiar. Tepat saat menteri memulai babak baru pemeriksaan, Maude datang dan melaporkan bahwa saudara laki-laki saya telah bunuh diri. Menteri itu bertanya, siapa yang akan bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri 3 kali? Maude menjelaskan penilaian dasar bunuh diri. Wade tewas pada tembakan ketiga. Jika ini pembunuhan, setelah tembakan pertama dia pasti akan mencoba menghindar. Namun jejak pada tubuh menunjukkan tidak ada upaya menghindar, dan ketiga luka tembak sangat berdekatan menandakan dia menembak dirinya sendiri saat duduk diam, sehingga tidak ada tanda perlawanan di tempat kejadian. Kepala Biro menambahkan, menurut statistik, dalam 4% kasus bunuh diri, korban menembak dirinya sendiri lebih dari 1 kali, bahkan ada yang sampai 7 kali. Maude kemudian memanggil saksi mata masuk. Salah satu anak yang sedang bermain bola saat itu memanjat tembok untuk mengambil bola, dan ketika dia membungkuk, dia mendengar suara tembakan. Anak itu penasaran dan melihat ke arah suara, lalu melihat Vader terjatuh ke tanah, tidak melihat orang lain di sana, dan karena ketakutan, dia segera memanjat tembok dan lari. Alasan Maude terpikir untuk menanyai kedua anak itu adalah karena dia teringat saat pulang di siang hari, dia melihat anjing mereka membawa bola keluar. Tak disangka setelah ditanya ada jawabannya. Namun jika dilihat dari rekaman percakapan telepon, mengapa seseorang yang masih tenggelam dalam kebahagiaan sesaat sebelum meninggal memilih bunuh diri? Ini misteri yang sulit dipecahkan. Hingga 2 bawahan menunjukkan video kepada Maude, yaitu acara pencarian bakat yang ditonton Vader sebelum meninggal, dan Maude melihat mantan istrinya di antara penonton. Setelah memundurkan video, barulah dia tahu bahwa yang bernyanyi di atas panggung adalah putrinya sendiri. Mantan istrinya membimbing putri mereka menjadi penyanyi, bahkan menerima wawancara. Suara latar dalam percakapan terakhir Vader berasal dari acara televisi ini. Dia juga melihat kakak iparnya, lalu menutup telepon dan bersiap menikmati penampilan keponakannya. Kemudian gadis itu naik ke panggung tampil. Namun wajah Wade tampak serius, matanya membelalak. 17 tahun tak bertemu, keponakannya kini tumbuh menjadi gadis cantik yang terasa begitu familiar. Wade pun mengenali gadis itu. Ekspresinya semakin berat. Saat itu seorang rekan kerja masuk ke kamar mandi dan meletakkan pistol di atas meja. Wade menoleh, melihat pistol, langsung mengambilnya dan menodongkan ke dadanya. Ia menatap keponakannya, lalu menembak dirinya sebagai permintaan maaf. Kini segalanya telah terungkap. Mode tidak banyak bicara. Ia menahan rahasia itu dalam hati, mengemudi pulang ke rumah yang sepi, duduk sendirian di tepi ranjang. Saat mengangkat kepala, ia melihat adiknya, Wade, di dalam cermin. Saat itu, mantan istrinya menelepon, merasa sudah saatnya ayah dan anak itu bertemu, dan berkata akan membawa putri mereka untuk menemuinya. Mode langsung berkata, Jangan beritahu dia tentang aku. Jangan biarkan dia melihat wajahku. Sebaiknya kita tidak bertemu seumur hidup. Lalu ia menutup telepon dan membanting ponselnya. Saat mengangkat kepala, ia melihat wajah adiknya yang persis sama dengannya di cermin. Film berakhir.